Ya, baik pemirsa, kami lanjutkan. Mas Luki, jika ternyata ada indikasi Arya Daru kehilangan nyawa karena bunuh diri, tapi kan bunuh diri kan banyak penyebabnya. Betul. Banyak juga yang melihat karirnya bagus di secara profesional, bahkan sempat berbelanja di hari H, nyawanya hilang, bahkan keluarganya sudah bersiap-siap juga untuk mengikuti ke pos penempatan berikutnya di Finlandia. Bagaimana menjelaskan bahwa mungkin saja ada dorongan itu? Ya, dalam konteks memang korban yang ditemukan tidak wajar ini, saya tertarik kepada 3 aspek juga. Yang pertama, saat kemudian kita kerucutkan lagi apakah memang ada keterkaitan dengan stres burnout dalam konteks pekerjaan. Maka dalam konteks ini yang akan sangat dirugikan, apalagi ini sudah menjadi konsumsi nasional, ada Kementerian Luar Negeri. Bagaimana tekanannya, bagaimana penempatannya, atau misalnya ada tekanan-tekanan dari relasi kuasa yang terjadi di antara dunia pekerjaan. Yang kedua, gradasi yang kedua adalah dalam konteks keluarga. Tentu ini bisa menjadi pukulan telak dan tentu kita tidak bisa mendahului penyidik dalam hal ini bagaimana kemudian upaya-upaya keluarga untuk dapat mempertahankan atau kemudian istri yang melakukan pengecekan secara berkala kepada suaminya meskipun dalam kondisinya sudah cukup larut seperti itu. Yang ketiga yang bisa kita gradasi berikutnya ada sirkel pertemanan. Dalam konteks orang yang meninggal tidak wajar, apakah dalam konteks pembunuhan atau kemudian dalam konteks suicide atau bunuh diri, maka pertemanan ini menjadi salah satu kunci. Biasanya dalam konteks tentu ada orang-orang yang memang bersifat inklusif di sana. Inner circle yang sangat kuat untuk kemudian mereka bisa keluar dari lingkaran tersebut agak cukup berat. Tapi kemudian saat kita berbicara mengenai ini, kita lupa pada satu hal. Apakah memang pertanyaan berikutnya adalah jangan-jangan bukan ketiga ini? Berarti pertanyaan terbesarnya adalah ada yang ada yang kemudian bisa ditindaklanjuti dalam konteks personal individu dari almarhum tersebut. Apakah dalam konteks relasi terhadap pekerjaannya kita kembalikan lagi, dalam konteks relasi dengan keluarganya atau dalam konteks relasi dengan pertemanannya. Maka gradasi inilah yang seharusnya bisa menjadi dikonfirmasi lagi oleh pihak penyidik. Bagaimana kemudian dari sekian banyak bukti yang tadi sudah terpaparkan oleh Cak Anam juga dan Pak Susno juga untuk kemudian bisa mengerucutkan asal muasal dari kematian tersebut atau kemudian ada dampak latennya. Apakah memang ingin diungkapkan lagi kenapa kemudian korban ingin menghabisi nyawanya sendiri? Oke, Cak Anam ada mau menambahkan terutama soal konteks mungkin banyak tanda-tanda gitu kalau kemudian orang dalam tekanan, tapi kan sepertinya tidak terlihat karena masih sempat jalan ke mall, masih sempat melakukan berbelanja, bahkan masih sempat kembali lagi ke kantor di Kementerian Luar Negeri gitu. Sebenarnya apapun kondisinya, pasti ada satu momen untuk men-trigger. Salah satu momen untuk men-trigger yang paling penting adalah komunikasi terakhir. Ya, itu akan membawa dampak, bisa jadi efeknya traumatis ke belakang dan sebagainya. Makanya rekam jejak digitalnya menjadi relevan dalam konteks momentum trigger ini. Kan komunikasi terakhir dengan pihak keluarga, pihak istri. Apakah itu menjadi momentum yang menjadi trigger? Iya, nanti biar dijelasin sama Polda Metro. Karena tidak hanya dengan keluarga. Ya, semoga besok juga bisa diungkapin sama Polda Metro ya. Tapi itu momentum terakhir itu jadi sangat penting juga untuk menjelaskan kenapa kok pilihannya kematian gitu ya. Apapun latar belakangnya, tapi itu bisa membuka kalau tarik ke belakang itu banyak hal yang bisa dibuka ya. Itu satu. Yang kedua, kami sebagai Kompolnas mengucapkan terima kasih sebenarnya kepada semua pihak, publik, netizen dan lain sebagainya yang bersuara terhadap kasus ini. Tapi juga berharap banyak untuk ayolah kita mulai mengisi ruang publik kita ketika kita berkomentar dan sebagainya. Jejaknya menjejak itu pada fakta-fakta yang ada. Walaupun juga terbatas. Nah, karena faktanya juga terbatas, ya komentarnya juga bisa terbatas. Sumbang kami ya pengawasan ini dengan keberanian Anda untuk bersuara. Tapi keberanian Anda untuk bersuara, ayo kita letakkan pada rekam jejak faktual. Kalau kebanyakan analisis asumsi nanti kemana-mana. Spekulasi malah menjadi bola liar. Tapi kalau rekam jejak faktual itu sangat membantu. Minimal bukan membantu Kompolnas, tapi membantu keluarga korban yang kehilangan, yang mendapatkan peristiwa kejahatan. Atau membantu polisi agar polisinya pada koridor yang profesional. Nah, tradisi ini yang saya kira penting untuk kita ingatkan untuk kita semua. Asumsi-asumsi ini sejauh mana mempengaruhi keluarga korban? Karena Cak juga sempat ke Jogja bertemu dengan keluarga korban. Ada 2 hal asumsi-asumsi ini. Yang pertama memang menjadikan terangnya peristiwa ini semakin berat bagi keluarga korban. Yang kedua yang menakutkan saya, ayolah kita jaga hak
korban untuk tetap mendapatkan dignity-nya. Ya, martabatnya ya. Saya takut itunya. Baik, Pak Susno terakhir Pak, silakan. Pertama, saya sangat sependapat dengan Pak Hairul Anam ya, selaku Kompolnas, dan saya juga menghimbau pada netizen. Terima kasih. Komentar dan apa-apa itu sangat bagus untuk mendukung polisi, walaupun kadang-kadang bertentangan dengan apa-apa itu memacu polisi untuk mengungkap. Ya. Tapi setelah terungkap dengan berbagai alat-alat bukti yang tak terbantahkan, mari kita berpikir rasional dan juga dengan tetap menghormati hasil kerja polisi, menghormati keluarga, dan kita menjaga keluarga yang dalam duka cita untuk sama-sama kita tidak membuat asumsi yang macam-macam. Justru menguatkan keluarga almarhum gitu ya untuk menghadapi situasi duka ini. Ya, bahwa artinya peristiwa seperti ini bisa menimpa siapa saja. Baik.